Tuhan menjadi objek cinta dan kontemplasi mereka yang tiada henti. Yang diinginkan dari Haji Hasan Mustafa kira-kira persis seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali tadi. Tidak melupakan dunia, tetapi tidak menjadi tawanan dari dunia. Memikirkan urusan dunia ini, tetapi urusan dunia tidak memerangkap pikiran kita. COVID selama 1 tahun membuat kita terjebak pada putaran keputusasaan yang seperti tidak berujung. Maka tawaran dari Hasanah Sufi adalah, mari kita lepaskan diri kita. Para sufi pasti akan berkata jika ada pada hari ini pada kita adalah, kenapa kita sibuk dengan urusan dunia? Kenapa kita disibukkan, dipusingkan dengan urusan dunia? Padahal sejak awal dunia ini memang tidak bisa diandalkan sebagai sandaran. Sebagai salah satu contoh, kita akan dengarkan satu cerita dari Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja suatu ketika datang ke pasar. Dia berdiri di tepian pasar dengan kebingungan. Dia lihat ada banyak orang berlalu lalang di tengah pasar, saling berseliweran, dan dia melihat kaki-kaki yang begitu banyak. Temannya Nasruddin Hoja menyapa Nasruddin Hoja, "Nasruddin, kenapa engkau tidak memasuki pasar? Bukankah engkau hendak membeli sesuatu?" Nasruddin Hoja bilang, "Saya takut." "Apa yang kamu takuti?" "Lihatlah kaki-kaki yang banyak berseliweran seperti itu. Saya takut jika saya masuk pasar, kaki saya tertukar dengan yang lainnya." Kemudian Nasruddin Hoja memilih untuk duduk di warung di pinggir pasar itu. Dia duduk, dia menunggu temannya, dan dia menitipkan kebutuhan kehidupannya pada temannya untuk belanja. Nasruddin duduk di situ dengan kekhawatiran akan tertukar dengan yang lainnya. Lalu suatu ketika kantuknya datang pada dirinya. Dia berpikir, kalau saya tertidur di bangku warung ini, siapa yang bisa menjamin saya tidak akan tertukar dengan orang lain yang datang ke warung ini? Lalu dia mencari cara. Apa caranya agar saya begitu bangun dari tidur, saya tetaplah saya tidak tertukar oleh yang lain. Nasruddin kemudian melihat ada seorang penjual balon. Dia mendapatkan inspirasi dari penjual balon itu. Kayaknya saya harus memberi tanda siapa diri saya. Nanti ketika saya bangun, saya tahu siapa diri saya dari tanda itu. Dan tanda itu adalah balon. Lalu dia beli balon itu satu, dia gantungkan pada bajunya. Nasruddin diceritakan tertidur beberapa saat. Setelah beberapa lama kemudian, dia terbangun dan dia langsung mencari dirinya. Siapa? Mana diri saya? Dan dia ingat bahwa sebelum tidur, dia telah menetapkan satu ketentuan. Dirinya adalah yang ada balonnya. Dia cari-cari pada seluruh tubuhnya, ternyata balon itu sudah tidak ada. Entah terbang, entah diambil orang. Tapi pada saat yang sama, dia melihat seorang anak kecil sedang memegang balon. Nasruddin langsung berteriak, "Lihatlah, apa yang terjadi pada diri saya. Pasar telah membuat diri saya menjadi tubuh anak kecil. Kenapa saya menjadi tertukar dengannya?" Begitu kata Nasruddin. Apa yang sebenarnya diceritakan oleh Nasruddin ini? Yang diceritakan oleh Nasruddin ini adalah cara hidup kita yang terjebak oleh kehidupan duniawi ini. Rasa takut yang berlebihan membuat Nasruddin tidak bisa masuk ke dalam pasar, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Rasa takut yang berlebihan yang kemudian membuat Nasruddin mengandalkan
siapa dirinya berdasarkan balon, membuat dirinya tambah kebingungan. Kisah ini, kisah Nasruddin, kisah lucu dalam dunia tasawuf yang isinya menyindir kita, menyindir perilaku kita dalam cara hidup kita di dunia. Sindiran yang pertama adalah jika tidak bisa, jika tidak berani, jika salah menanggapi kehidupan dunia, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika dunia ini sebagai pasar, kita harus masuk ke dalamnya. Ada kemungkinan tertukar dengan yang lain, ada, tetapi kita harus ingat siapa diri kita. Yang kedua, siapa diri kita tidak bisa ditentukan dari benda apa yang nempel pada kita. Karena jika siapa diri kita ditentukan dari apa yang nempel pada diri kita, lalu kita akan mengalami kebingungan seperti Nasruddin yang mencari-cari siapa dirinya, lalu dia menganggap setiap anak yang memakai balon adalah dirinya. COVID ini memaksa kita mengandalkan siapa diri kita berdasarkan pada benda-benda. Bisa makan atau tidak, bisa nongkrong atau tidak, bisa pergi ke kantor atau tidak, bisa berjalan-jalan atau tidak, bisa melakukan aktivitas seperti sebelumnya atau tidak. Siapa diri kita ditentukan oleh semua itu. Karena itu pada saat kita tidak bisa makan seperti biasanya, seperti zaman normal, tidak bisa nongkrong seperti zaman normal, tidak bisa jalan-jalan seperti jalan normal, kita kehilangan diri kita. Persis seperti Nasruddin kehilangan dirinya ketika dia mengandalkan siapa dirinya pada seutas balon. Sekali lagi, Nasruddin sedang menyindir kita. Jika siapa diri kita ditentukan dari sesuatu di luar diri kita, maka kita akan kebingungan. Setahun pada masa COVID, jika kita mengalami kebingungan, itu artinya selama ini kita mengandalkan apa yang di luar diri kita, bukan mengandalkan apa yang paling dalam dari diri kita. Padahal sebagai umat beragama, kita mestinya menjadikan Tuhan sebagai titik pusat, yang pada titik pusat itu kita bersandar. Sebagai orang beragama, kita mesti menjadikan Tuhan sebagai objek cinta kita dan kontemplasi kita yang tiada henti. Semuanya pasti dari Tuhan, semuanya harus dikembalikan pada Tuhan dalam cara kita berpikir. Kita akan teruskan cerita Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja pada akhirnya, pada hari yang lain, dia membeli sebungkus daging yang hendak dia masak berdasarkan resep dari nenek moyangnya. Dia pernah dipesani oleh ibunya bahwa jika memasak dengan resep itu dia akan mendapatkan masakan daging yang sangat lezat. Dia bersuka cita pada hari itu karena dia bisa membeli sebungkus daging yang dia akan bayangkan dimasak dengan resep rahasia dari keluarganya. Saking bahagianya, kemudian seekor elang menyambar dagingnya. Nasruddin tidak sadar. Ketika dia tersadar, dia berteriak kepada elang itu, "Elang kurang ajar, kenapa engkau ambil dagingku?"